Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kerajaan Sriwijaya. Baik, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama dari sejarah Sriwijaya, yang kedua letak geografis, yang ketiga nama raja yang pernah memerintah, yang keempat corak kehidupan, yang kelima masa kejayaan, yang keenam keruntuhan kerajaan, yang ketujuh hikmah yang dapat diambil dari kerajaan Sriwijaya, serta yang kedelapan peninggalan-peninggalan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah. Dari prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapuntayang Srijayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan juga Lampung. Baik, selanjutnya ada letak geografis. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Codes pada tahun 1918, bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Kerajaan ini terletak di tepian Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki lokasi yang sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan utama antara India dan juga Cina. Selanjutnya ada nama raja yang diketahui dari prasasti-prasasti atau catatan-catatan asing, yakni Dapuntayang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi, Samaragrawira pada abad ke-8 Masehi, Dharanindra abad ke-8 Masehi, Samaratungga abad ke-9 Masehi, Balaputra Dewa abad ke-9 Masehi, Sriwijaya Maharaja abad ke-10 Masehi, Sri Chudamani Warmadewa abad ke-11 Masehi, dan juga Kertanegara abad ke-13 Masehi. Selanjutnya ada corak kehidupan. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya yang strategis yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu dan barang-barang logam seperti emas dan perak, dan gading gajah. Sementara itu, pedagang asing menukar barang-barang tersebut dengan keramik, kain katun, dan sutra. Ada pula masa kejayaan di mana kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9 850-an Masehi. Kemajuan yang pesat dari kerajaan Sriwijaya didukung oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Yang kedua, menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Genting Kera. Yang ketiga, hasil-hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Yang keempat, armada laut yang kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. Dan yang kelima, pendapatan melimpah hasil dari upeti raja-raja yang ditaklukkan, cukai terhadap kapal-kapal asing, dan barang dagangan, serta hasil buminya sendiri. Selanjutnya, keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sekitar abad 12 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, serangan kerajaan Medangkamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Yang kedua, serangan kerajaan Cholamandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Yang ketiga, negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Genting Kera, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Yang keempat, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Yang kelima, serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Selanjutnya, hikmah yang bisa diambil dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama,
Pentingnya menjaga hubungan dengan negara lain. Pada masa pemerintahan Sang Rama Wijaya Tunawarman, Sriwijaya berhubungan dengan baik dengan Raden Coladewa I. Hal ini dapat diketahui karena Sriwijaya pada waktu itu menghadiahkan sebuah desa untuk Sang Buddha. Yang kedua, menjaga keharmonisan antar agama. Sriwijaya yang merupakan pusat agama Buddha di masa itu, terdapat bukti dalam berita Cina dari dinasti Tang menunjukkan bahwa di abad ke-7 dan ke-8 masyarakat Muslim telah ada di Sriwijaya. Jadi, dapat diketahui bahwa di kerajaan Sriwijaya telah ada yang namanya keharmonisan antar agama. Dan yang terakhir, memahami potensi yang ada di negara sendiri. Raja Balaputradewa yang telah mengantarkan kerajaan Sriwijaya ke masa keemasannya adalah seorang raja bijaksana. Dia menjalin hubungan dengan baik kerajaan India untuk memajukan bidang pendidikan, perdagangan, keagamaan negaranya. Dia juga paham akan betapa strategisnya Sriwijaya sebagai kerajaan maritim di wilayah Indonesia. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kota Kapur. Salah satu peninggalan ini bahkan salah satu prasasti yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat. Isi dari prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar kutukan perintah dari Raja Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit. Berikutnya ialah Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada prasasti ini terdapat angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga ada Prasasti Palas Pasemah. Berikutnya ialah Palas Pasemah yang ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Yang mana di prasasti tersebut memiliki huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Yang keempat ada Prasasti Telaga Batu. Peninggalan lain dari kerajaan Sriwijaya ialah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam prasasti ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang memiliki niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya. Selanjutnya, peninggalan kelima adalah Prasasti Karangberahi. Salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya lainnya ini ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Dalam prasasti ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Yang keenam ada Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo merupakan prasasti yang berisi doa Buddha, Mahayana, dan kisah tentang pembangunan sebuah taman dari Sriwijaya Nasa, salah satu raja yang pernah bertahta di kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor berisi kisah tentang seorang raja dari Sriwijaya yang membangun Desa Maya Cetya untuk raja di masa kejayaannya. Dan peninggalan terakhir ada Candi Muara Takus. Selain prasasti, terdapat juga peninggalan dalam bentuk candi, yaitu Candi Muara Takus. Candi ini terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang bercorak Buddha dengan susunan stupa di sekitarnya.